Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Sekarwangi, NIM 933409019. Melalui video ini, saya akan menjelaskan materi tentang inteligensi dan inteligensi buatan, psikologi kognitif. Yang pertama, pengertian inteligensi. Inteligensi adalah kecerdasan, yaitu kemampuan seseorang dalam berpikir dan belajar, memecahkan suatu masalah, dan caranya memproses suatu hal, dan kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah macam-macam inteligensi. Yang pertama, inteligensi terikat dan bebas. Inteligensi terikat adalah inteligensi makhluk yang bekerja dalam situasi pengamatan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan vital yang harus terpenuhi. Sedangkan inteligensi bebas adalah inteligensi yang dimiliki oleh manusia yang berbahasa dan berbudaya. Dengan inteligensinya, seseorang selalu ingin membuat perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah inteligensi menciptakan atau kreatif dan meniru atau eksekutif. Inteligensi mencipta adalah kemampuan untuk menciptakan tujuan baru dan untuk mencari alat yang cocok untuk mencapai tujuan ini. Intinya menciptakan inovasi-inovasi baru seperti lemari es tanpa listrik dan kincir angin. Sedangkan inteligensi meniru adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengikuti pikiran atau penemuan orang lain, baik itu yang diucapkan, yang dibuat, ataupun yang ditulis. Yang ketiga adalah kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual umumnya dirumuskan dalam 3 klasifikasi, seperti kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungannya, kemampuan belajar dan berpikir secara abstrak, dan kecerdasan cara menggunakan simbol dan konsep. Yang keempat adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, seperti mengenali emosi, mengontrol emosi, motivasi pribadi, mengenali emosi orang lain, dan untuk membangun hubungan. Yang kelima adalah kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata efektif baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan bahasa digunakan dalam berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis. Yang keenam adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial adalah kemampuan untuk bergaul di masyarakat dan berinteraksi dengan orang di sekitar. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama adalah faktor bawaan. Hal yang menentukan pembawaan seseorang adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang dibawa oleh orang tersebut sejak lahir. Batas kemampuan seseorang dalam mengerjakan suatu hal ditentukan oleh pembawaan masing-masing individu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kecerdasan tidak bisa dipisahkan dengan otak. Makanan yang dikonsumsi memiliki dampak besar dalam perkembangan otak. Oleh karena itu, ada hubungannya antara makanan yang bergizi dengan kecerdasan. Yang ketiga adalah stabilitas inteligensi dan IQ. Kecerdasan bukanlah IQ. Kecerdasan adalah konsep umum kemampuan individu. Sedangkan IQ hanya hasil dari sebuah tes kecerdasan tertentu. Stabilitas kecerdasan mengacu pada konsep umum tentang keterampilan individu. Yang keempat adalah kematangan. Kecerdasan tidak tetap statis, tetapi bisa tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan sebagian besar sejalan dengan bertambahnya usia, berkembangnya fisik, dan kemampuan lain yang dicapai. Semua faktor tersebut bersangkutan satu sama lain. Untuk menentukan inteligensi seseorang, kita tidak bisa berpedoman pada salah satu faktor saja, karena inteligensi adalah faktor total. Inteligensi seseorang dapat mengalami perubahan, baik itu meningkat maupun menurun, dan dapat pula meningkatkan inteligensinya dengan usaha ataupun kemauan untuk mengubahnya, sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi,
yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan ungkapan manjada wajada yang berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil. Selanjutnya adalah contoh inteligensi. Misalnya, ketika seorang anak mengamati lingkungannya, misalkan kebun binatang, maka itu hanya persepsi. Namun ketika anak mulai mengklasifikasikan jenis hewan yang ada, ia menghitung dan membandingkan hewan yang ada di kebun binatang. Nah, itu termasuk tindakan inteligensi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang inteligensi buatan. Yang pertama, pengertian tentang inteligensi buatan. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi yang diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentukan, dan kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Kecerdasan buatan bisa disebut juga dengan Artificial Intelligence, disingkat AI. Selanjutnya adalah sejarah kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada zaman kuno dalam mitos, cerita, dan desas-desus tentang makhluk yang diberkahi kecerdasan atau kesadaran oleh pengrajin. Benih-benih kecerdasan buatan modern ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia dengan manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diprogram pada tahun 1940-an, sebuah mesin yang didasarkan pada esensi abstrak penalaran matematika. Perangkat ini dan ide-ide di baliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk serius dalam membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Selanjutnya adalah fungsi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memiliki banyak fungsi dan diharapkan bisa melakukan berbagai hal untuk membantu manusia. Kesimpulannya adalah kecerdasan buatan ini berusaha untuk membuat sebuah robot yang memiliki kecerdasan yang mirip atau bahkan melebihi kecerdasan manusia. Contohnya adalah Google. Google merupakan sebuah mesin pencari yang mana mempunyai banyak sekali sumber pengetahuan. Selanjutnya adalah kelebihan kecerdasan buatan. Yang pertama adalah bersifat permanen. Yang kedua adalah mudah diduplikasi. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan lebih mudah dan murah. Yang keempat adalah bersifat konsisten. Yang kelima adalah dapat didokumentasikan. Yang keenam adalah lebih cepat dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketujuh adalah bersifat netral. Selanjutnya adalah kekurangan kecerdasan buatan. Yang pertama adalah menutup peluang bisnis. Yang kedua adalah rawan terjadi kerusakan. Yang ketiga adalah proses pembuatannya cukup mahal. Yang keempat adalah membutuhkan daya listrik. Yang kelima adalah dapat menggantikan manusia. Selanjutnya adalah contoh kecerdasan buatan. Contohnya adalah Google Assistant. Google Assistant merupakan sebuah layanan berupa asisten virtual yang dikembangkan oleh Google dan bisa digunakan percakapan dua arah dengan Google. Demikian penjelasan materi tentang inteligensi dan inteligensi buatan. Saya mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi ini dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.